Shalom aleihim Besem Yeshua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas pengajaran tentang kitab Wahyu, tetapi khusus Wahyu pasal 1, pasal 2, pasal 3. Wahyu yang lain itu kan pelajaran di dalam Staol, sekolah tinggal kitab. Ini saya akan membahas pembukaan kitab Wahyu, Wahyu pasal 1, pasal 2, pasal 3. Sebab di dalam Wahyu pasal 1, pasal 2, pasal 3 inilah yang digagal pahami oleh di luar Allah Esa ya. Mereka-mereka yang masih memahami Allah Tritunggal, masih memahami Allah tiga hakikat, tiga manifestasi, tiga pribadi ya, selalu gagal paham di dalam Wahyu pasal 1, pasal 2, pasal 3. Kita akan membuat 3 seri ya. Ini seri pertama ya. Jadi pengajaran kitab Wahyu hanya khusus Wahyu pasal 1, 2, dan 3. Yang pasal 4 sampai 22 itu pelajaran sekolah tinggi Alkitab kami ya. Baik, ada 3 seri. Ini seri pertama ya, akan bersambung nanti ya. Seri pertama ya, Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 8 itu seri pertama ya, saudara-saudara ya, supaya tidak gagal paham ya. Saya dimaki-maki gara-gara ini, saudara ya. Gara-gara Anda itu mengklaim katanya jelas gitu ya. Mari kita baca Wahyu pasal 1 ayat 1. Inilah wahyu dari Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya tuh Pak. Masih ada Yesus Kristus, masih ada Allah. Sama, dulu saya waktu Tritunggal juga begitu. Ini ada Yesus Kristus, ada Allah. Tapi setelah saya jadi Allah Esa, saya langsung tahu, kan Yesus Kristus juga Allah. Loh, hebatnya di situ, saudara. Kalau saya setelah jadi Allah Esa, sudah mengimani Allah Esa, saya langsung baca Wahyu 1 ayat 1, Wahyu pasal 1 ayat 1. Inilah wahyu dari Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah. Saya langsung tahu, Yesus Kristus ya Allah itu sendiri. Ini dia hebatnya. Anda yang masih Tritunggal akan mengatakan ada Yesus Kristus, ada Allah. Nanti gampang kok dibuktikannya toh. Dibuktikan yang benar yang mana? Yang benar yang Allah Esa, yang pemahaman Allah Esa. Yesus Kristus. Anda yang masih Tritunggal akan mengatakan Yesus Kristus pribadi, Allah juga pribadi. Jelas di situ wahyu dari Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah. Ya, melalui malaikatnya, ini malaikat Yesus ya, dinyatakan kepada Yohanes. Nah, di ayat 2, Yohanes bersaksi tentang, nah ini dia, Yohanes bersaksi tentang firman Allah dan kesaksian tentang Yesus Kristus. Ini pasti Yohanes nanti mati di penggal kepalanya, termasuk ke-12 Rasul ya. Wahyu 20 ayat 4, mati di penggal kepalanya. Kemudian di ayat 4, Yohanes memberi salam kepada 7 jemaat Asia kecil. Ini 7 jemaat Asia kecil ini jemaatnya Yohanes bukan sih? Iya, ya inilah jemaatnya Yohanes. Yohanes itu punya jemaat 7 jemaat di Asia kecil tuh. Asia kecil itu mana ya? Ya sekarang mungkin Turki, Malta situ ya. Itu masuk Asia atau masuk Eropa? Belakangan masuk Eropa ya. Turki masuk Eropa. Ya daerah-daerah situlah ya. Terus Yohanes memberi salam kepada 7 jemaat di Asia kecil. Salamnya dari mana? Dari Dia yang ada dan sudah ada, dari yang akan datang. Ini kalau Anda Tritunggal, Anda pikir ini dari Allah. Pasti deh. Ya, saya juga gitu dulu waktu baca. Salam dari Yohanes, dari Dia yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Ini pasti Allah, ini pasti Bapa. Saya dulu juga gitu, Pak. Saya kan di Dengkot Tritunggal dulu. Beda dengan nanti kalau kita sudah memahami Allah Esa. Lalu salam dari siapa? Dari ketujuh roh. Kenapa rohnya huruf kecil ya? Kok tidak huruf kecil? Yohanes belum tahu ya. Ini roh apa gitu ya. Dia masih roh tulis pakai huruf kecil. Yang ada di hadapan tahtanya. Kita pikir tahtanya itu tahta Bapa. Saya dulu juga gitu Pak. Karena saya di Dengkot Tritunggal. Ketika membaca Yohanes memberi salam dari ketujuh roh. R-nya huruf kecil. Roh siapa ya? Ya. Karena nanti dijelaskan di Wahyu pasal 5 ya. Itu pelajaran sekolah Alkitab, saya nggak akan buka ya. Ya. Rohnya kenapa huruf kecil ya toh? Karena belum tahu roh apa Yohanes ini. Nanti di Wahyu pasal 5 baru dia jelaskan, oh ternyata rohnya itu R huruf besar. Nggak apa-apa, kan Yohanes belum tahu di sini. Yang ada di hadapan tahtanya, saya dulu juga berpikir tahtanya itu tahta Allah Bapa ini, tahta Bapa ini. Ya. Nanti dijawab di Wahyu pasal 4, makanya kita hanya sampai Wahyu pasal 3.
Ya, biarin ya. Anda yang masih Tritunggal kan, waduh ya gini ya, biarin saudara. Tapi nanti pasal 4 sudah jawab, siapa tahtanya itu? Ayo, siapa yang duduk di tahtanya itu siapa? Kemudian dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit. Nah ini kalau ayat dari antara orang mati ini, ayat ini sudah jelas ya. Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit, betul. Memang yang pertama bangkit Yesus. Kok ada Lazarus, Pak? Kalau Lazarus habis bangkit nanti mati lagi. Ya, anak janda di Nain, yaitu di dalam Lukas 7 ayat 15, ayat 14, ayat 15 ya. Lukas 7, betul, Lukas 7 ayat 14 15 ya. Di situ anak janda Nain mati dibangkitkan oleh Yesus, tapi nanti dia mati lagi. Lazarus di dalam Yohanes pasal 11 ya. Setelah membusuk 4 hari dibangkitkan oleh Yesus, tapi nanti mati lagi. Kalau Yesus enggak. Yesus bangkit enggak mati lagi. Buktinya ya nantilah di seri berikutnya ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa yang pertama kali bangkit ini sudah clear sini. Kemudian kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Tuh ya, bagi Allah Bapanya. Allah itu Bapanya Yesus. Ini kan jelas Pak, bahwa ada Yesus, ada Bapanya. Iya, saya dulu juga dedengkot Tritunggal seperti itu. Saya juga seperti itu pemahaman. Nanti sebentar dijawab ya. Lihatlah, ia datang di awan-awan di ayat 7 ya. Ini klop dengan 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Ya, ini tentang namanya perjamuan kawin anak domba ya, pengangkatan orang percaya. Semua keraguan Anda dari ayat 1 sampai ayat 7, pasal 1 ayat 1 sampai ayat 7 dijawab di ayat 8. Anda tadi kan udah ragu-ragu tuh, ya kan? Ya kan? Ayat 8 Yesus ngomong apa? Ini Yesus yang ngomong. Aku adalah Alfa Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Sudah jawab belum keraguan Anda? Ini belum komplit loh, nanti masih ada bawahnya, masih ada pasal 2, pasal 3, ada pasal 4. Ini sampai ayat 8 dulu aja. Ya, Anda tadi tanya apa? Yesus Kristus dikarunia, wahyu dari Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah. Berarti ada Yesus Kristus, ada Allah. Yesus sudah jawab, aku yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu siapa? Allah bukan. Baru sampai sini loh, nanti ada penjelasannya. Tapi ini baru sampai sini, Anda sudah bisa terima bahwa yang maha kuasa itu Yesus? Sudah sih Pak, dari sini sudah. Oke, tadi kan ada kata-kata dari dia di Wahyu pasal 1 ayat 4, salam ya. Dari dia yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Anda kan pikir itu Bapa. Ternyata Yesus bilang, akulah yang ada, sudah ada, yang akan datang. Ternyata Yesus. Yang Anda pikir tadinya Bapa, ternyata Yesus. Ya. Yang belum terjawab adalah bagi Allah Bapanya. Ini belum terjawab. Nanti di seri selanjutnya. Ini ya. Kan Anda masih berpikiran Yesus masih punya Bapa di surga. Tuh. Ya nanti dijawab. Ini kan baru pasal 1 sampai ayat 8 ya. Nanti ada seri pasal 8 sampai pasal 1 itu sampai ayat berapa ya? Sampai pasal 1. Oke, nanti sampai ke bawah ya, nggak tahu sampai berapa itu pasal 1. Kemudian lanjut ke pasal 2. Pasal kedua ini bicara jemaat. Itu kita bagi menjadi dua tema. Jadi nanti ada 4 ya toh. Di pasal 1 ini akan ada dua video ya toh, ini nomor 1, nanti ada nomor 2. Lalu di pasal 2 itu 1 video, di pasal 3 1 video, dari akan ada 4 video pengajaran khusus Wahyu pasal 1, pasal 2, pasal 3. Pasal 4-nya gimana Pak? Itu pengajaran sekolah tinggal kitab kami. Pasal 1, pasal 2, pasal 3 mungkin nanti masih menyisakan 1 doang, yaitu tentang Bapa ya. Tapi nanti begitu masuk pasal 4 aja, pasal 4 ayat 1 sudah terjawab siapa Bapa. Ayat 2 siapa Bapa, ayat 8, ayat 11 sudah langsung terjawab. Tapi sengaja ini saja dari pasal 1 ayat 1 sampai 7 yang Anda pikir ini ada Yesus, ada Allah, kemudian ada Bapa, kemudian ada siapa lagi yang sudah ada, yang akan datang, sudah dijawab di ayat 8. Yesus bilang aku Alfa Omega. Kira-kira kalau Alfa Omega Allah bukan Allah. Tuhan Allah, ini sudah ada tulisannya Tuhan Allah. Kemudian yang maha kuasa Allah bukan, udah pasti Allah. Tapi Bapak belum kejawab ya nggak apa-apa. Setidak-tidaknya Anda sudah jawab, ya toh. Setidaknya sudah terjawab 3 poin. Yesus Kristus Allah, ya toh, sudah terjawab.
Yang ada, yang sudah ada, yang akan datang ternyata Yesus Kristus. Anda pikir kan tadinya katanya Allah ya toh. Terus siapa lagi? Ini sudah yang datang di awan, ini juga Yesus ya. Kesaksian firman Allah Yesus Kristus ya, sudah ya, sudah jawab itu. Mungkin yang belum terjawab soal Bapaknya itu ya. Bagi Allah Bapaknya di Wahyu 1 ayat 6 ya, nanti terjawab, berikutnya terjawab ya. Ya. Clear ya Bapak Ibu Saudara ya. Pengajaran kitab Wahyu kenapa begitu penting? Karena di kitab Wahyu itu Anda bisa tahu, oh ini disingkapkan semua. Itu membuat imanmu jungkir balik loh Pak. Kalau Anda pencari kebenaran, mestinya Anda seneng kitab Wahyu ya. Ini jungkir balik semua ini. Imanmu tuh akan menjadi terjungkir balik. Dulu kita pikir Bapa ada di surga, dijungkir balik nanti Pak. Ya, saya pernah mengatakan 1 miliar yang bisa menunjukkan ada Bapa di surga. Ya jangan baca hanya sampai ayat 1, pasal 1, pasal 2, pasal 3. Ya kan makanya kita bedah, di sini masih ada Bapa. Oke, nanti di pasal 4 sudah langsung terjawab. 1 miliar Anda yang bisa menunjukkan ada Bapa di surga. Bapaknya saja nggak ada, Anda masih getol nyembah Bapa. Sehari 100 kali demi nama Bapa, ya Bapa. Bapaknya nggak ada. Ya. Umat siapa lagi bilang tuh wong Nasrani itu nggak waras kali ya. Bapaknya nggak ada kok masih disembah-sembah ya. Terus gitu mengklaim lagi, kami masuk surga katanya. Ora waras kuadrat ya tuh. Bapaknya sudah tidak ada tapi masih disembah-sembah, itu ya wis ora waras. Udah gitu mengklaim lagi masuk surga. Aku nyembah Bapak juga masuk surga. Ora waras kuadrat. Ya ini candaan saja Bapak Ibu Saudara. Ikutin terus, masih ada nanti 3 video lagi ya, supaya Anda jelas, oh begitu ya, siap nggak ya ini membaca kitab Wahyu, siap nggak ya? Pendeta kami nggak pernah ada yang baca. Oh pendetamu nggak akan berani baca kitab Wahyu. Ini menjungkir balikkan imanmu. Tritunggal nyungsep di sini, langsung nyungsep. Penyembah Bapa langsung nyungsep kalau Anda baca kitab Wahyu. Ya, nyungsep semua, pendetamu nggak akan berani baca kitab Wahyu. Ya, karena apa? Di sini disingkap semua. Siapa yang jadi Allah? Siapa yang disembah di surga? Siapa yang duduk di tata surga? Apa ada sih itu? Yesus di kanan, Bapa di kiri, apa ada? Disingkap di kitab Wahyu. Ya, pendetamu nyungsep kalau baca kitab Wahyu. Tritunggal langsung ambyar kalau baca kitab Wahyu. Ya, langsung jungkir balik itu imanmu yang sekarang kamu imani puluhan tahun itu dari bayek sampai tuwek. Jungkir balik, ambyar langsung kalau Anda baca kitab Wahyu. Makanya kitab Wahyu dihindari oleh gereja-gereja Tritunggal, nggak berani baca kitab Wahyu. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar ya. Ada 4 seri, ini seri pertama, nanti masih ada 3 seri. Pasal 4 itu sekolah tinggi Alkitab kami, tidak akan saya bahas di sini. Ikut sekolah Alkitab kalau Anda mau tahu ya. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Haleluya, amin.